Bagaimana pemilu ini bisa diselamatkan agar demokratis? Pertanyaannya adalah siapa yang paling bertanggung jawab yang membuat pemilu ini potensi dan sudah curang sejak awal? Saya harus berani katakan namanya Joko Widodo. Kenapa? Ini saya secara akademis saya bisa bertanggung jawab. Logik argumentatifnya itu sampai ke sana. Jadi sepanjang bagaimana kita bisa percaya penyelenggara pemilunya dan penanggung jawabnya itu bermasalah. Maka sepanjang itu masih ada, maka pemilu demokratis saya termasuk yang pesimis. Saya termasuk yang meyakini tidak akan mungkin pemilu ini tanpa kecurangan. Apalagi kemudian kecurangannya sistematis. Nah, kekuatan-kekuatan rakyat dan pertemuan hari ini menurut saya ini para tokoh penting untuk mengingatkan bagaimana negara diselamatkan dari praktek demokrasi yang curang sejak awal ini. Nah, kalau kemudian faktor utamanya adalah Joko Widodo, maka sebetulnya kalau ingin menghadirkan pemilu yang demokratis harus tanpa Joko Widodo, kira-kira begitu. Selamat datang Kang Ubaidillah Badrun, ya. Dan tadi ngomongin siapa tadi yang satunya Gibran. Ya, ada Gibran datang loh. Gibran. Oh, Gilbran. Ini bukan Gilbran. Ini selamat datang Gilbran. Ini kalau yang ini BEM UI. BEM UGM. Ya, datang. Selamat datang. Nanti satu lagi siapa? Isma di? Oh, ITB. Ada. Di mana dia? Ada. Oh, ngumpat Bisma ya, dari dia datang juga. Ngumpet dia di belakang sana. Oke. Nanti kita malah pengen dengar anak-anak muda ini ngomong ya, Mbak. Kita dengar dulu nanti. Sekarang kita serahkan dulu ke Kang Ubed, tapi karena kelihatannya pembicara banyak, ada tadi Mas Antoni Budiawan juga datang. Kita batasi waktu Anda maksimal 10 menit ya. Silakan. Ya, ingatkan Mas. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semuanya para pembicara yang saya hormati, para senior. Yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, ini forum yang luar biasa karena ada representasi akademisi, kaum intelektual, ada representasi purnawirawan, tentara sebagai institusi pertahanan negara yang hebat, ada representasi tokoh anti korupsi, ada representasi pro demokrasi, ada representasi sampai Gen Z, ada emak-emak juga di sini. Jadi ini luar biasa forumnya. Saya tadi berpikir, saya mulai bicara dari mana ya? Dan saya ingat, ini karena waktu dibatasi 10 menit, perspektifnya Profesor Robert Dahl dan Profesor Henry B. Mayo soal prasyarat penting sebuah negara itu demokratis. Termasuk Profesor Henry B. Mayo menyebutkan bahwa negara yang demokratis itu sirkulasi kekuasaan melalui pemilu yang demokratis. Di antara prasyaratnya adalah penyelenggara pemilu itu profesional dan independen. Siapa penyelenggara pemilu itu? Di Indonesia, jadi ada penyelenggara yang menjalankan operasional pemilu, ada juga wasitnya. Kalau ada perkara pemilu, ada yang menanganinya. Kalau tiga-tiganya, ada penanggung jawabnya namanya presiden. Kalau tiga-tiganya itu on the track, baru itu demokratis pemilu. Sekarang saya kupas satu-satu. Penyelenggara pemilunya sudah melakukan pelanggaran etik. Ketua KPU-nya sudah diingatkan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu bahwa saudara Ketua KPU telah melanggar etik cukup berat pada proses pendaftaran partai politik. Kalau Anda melakukan kesalahan sekali lagi, Anda akan diberhentikan sebagai Ketua KPU. Jadi dari sisi penyelenggara itu sudah
tidak memiliki legitimasi moral sebetulnya. Dan saya kemarin juga sempat ke DKPP untuk mempertanyakan persoalan pendaftaran capres-cawapres. Yang kedua, wasitnya. Wasitnya adalah Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusinya telah cacat moral dan melakukan pelanggaran etik berat. Lalu penanggung jawabnya Presiden. Presiden sudah mendeklar bahwa saya akan cawe-cawe. Jadi bagaimana mungkin pemilu ini akan berjalan demokratis, ada fair di situ, kompetitif, sehat gitu demokrasi. Itu nggak mungkin. Jadi saya yang termasuk meyakini bahwa pemilu ini memang curang. Bahkan kecurangan itu sejak awal. Di mana? Ya sejak proses kemudian Mahkamah Konstitusi dirusak kehormatannya dan mengambil keputusan yang kemudian memberi kartu merah untuk anak atau untuk putra mahkota. Jadi kalau kemudian bagaimana pemilu ini bisa diselamatkan agar demokratis, pertanyaannya adalah siapa yang paling bertanggung jawab yang membuat pemilu ini potensi dan sudah curang sejak awal. Saya harus berani katakan namanya Joko Widodo. Kenapa? Ini saya secara akademis saya bisa bertanggung jawab. Logik argumentatifnya itu sampai ke sana. Jadi sepanjang bagaimana kita bisa percaya penyelenggara pemilunya dan penanggung jawabnya itu bermasalah. Maka sepanjang itu masih ada, maka pemilu demokratis saya termasuk yang pesimis. Saya termasuk yang meyakini tidak akan mungkin pemilu ini tanpa kecurangan. Apalagi kemudian kecurangannya sistematis. Nah, kekuatan-kekuatan rakyat dan pertemuan hari ini menurut saya ini para tokoh penting untuk mengingatkan bagaimana negara diselamatkan dari praktek demokrasi yang curang sejak awal ini. Nah, kalau kemudian faktor utamanya adalah Joko Widodo, maka sebetulnya kalau ingin menghadirkan pemilu yang demokratis harus tanpa Joko Widodo, kira-kira begitu. Ya, Prof. Saya kira itu ya, Mas Hersu, karena waktunya singkat. Jadi saya meyakini proses demokrasi kita sedang mengalami proses regresi yang paling parah. Dan ini harus diselamatkan karena banyak riset termasuk risetnya World Economic Forum menyebutkan bahwa tidak akan mungkin investasi dari banyak pemilik modal itu hadir di sebuah negara yang demokrasinya buruk. Itu nggak mungkin. Jadi kalau demokrasinya makin buruk, kita tidak akan mampu membuat negara mengalami lompatan kemajuan di bidang ekonomi dan lain-lain. Saya kira itu Mas Hersu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.